Pernah nggak sih kalian ngerasa terjebak dalam sistem dunia modern yang sangat melelahkan, aturan yang mengekang, birokrasi yang ribet, tapi kita ngerasa nggak punya pilihan selain nurut dan pasrah? Selama ini, narasi sejarah mainstream selalu bilang kalau manusia modern itu jauh lebih pintar daripada manusia masa lalu, karena kita berhasil membangun sistem peradaban yang rapi. Tapi di bab 2, di buku The Dawn of Everything karya David Graeber and David Wegrow, mitos itu dipatahkan secara radikal. Jangan-jangan masyarakat yang kita labeli tradisional itu justru jauh lebih cerdas, karena mereka sengaja memilih untuk tidak terlihat modern demi menjaga kebebasan mereka. Biar nggak bingung, yuk kita nonton simulasi lapangan dari teman-teman kita. Garis lautnya nanti mungkin dia nyambung ke sini nyambung ya. Nah ini kan cara katanya nyambung atau enggak ya. Ini kesebelannya itu ini Coba kamu lihat dulu sini. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan sama hitungan pola cuaca sama pH tanah minggu ini, kalau misalnya kita gabung sama navigasi arus lautmu kemarin, hasil panen melimpah ini bisa kita simpan tanpa merusak ekosistem hutan yang ada. Jadi bisa lebih aman. betul. Jadi nanti tatanan sosial kita tetap seimbang dan juga lingkungan kita tetap terjaga tanpa ada pun satupun dari bos ataupun penguasa yang diantara kita gitu. Halo, selamat siang warga masyarakat lokal murni. Jawab dong. Ya, siang, Mbak. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kenal nih, saya Gaitsa. Di sini saya sedang riset mana sih keterbelakangan masyarakat agraris. Nah, kebetulan nih ada kalian, daripada kalian bengong di sini, tidur tidak jelas di sini, di tengah-tengah keramaian. Kalian mau nggak nih saya wawancara? Gimana sih gimana sih kalian hidup tanpa teknologi modern dan hukum yang tertutup? Itu nggak? Dulu teknologi apa sih itu? Kami nggak ngerti di sini kayak gitu-gitu. Biasa kami dari pagi sampai sore cuma ya udah rebahan-rebahan di sini, tidur-tiduran, jalan-jalan. Kami nggak biasa yang kayak gitu. Itu juga bukunya tebel banget. Apaan sih, Bu? Kami nggak ngerti beneran dah. Luar biasa, subjek belum terkontaminasi oleh modern digital. Mereka hidup lugu, pasif, terus gak punya kesadaran sama sistem politik sama sekali. Saya foto ya. Pandah tuh. Tidur dulu. Iya, aman. Mending kita dianggap bodoh, dianggap murni sama peneliti itu daripada kita disuruh mendaftarin tanah kita ke negara, terus ditarik pajak, terus kita disuruh ikutin aturan-aturan yang bikin pusing mereka gitu loh. Tapi kan kita juga nggak bodoh gak sih? Kayak kita cuma menolak supaya tidak ikut sama sistem-sistem nggak jelas mereka itu. Kayak tadi ngapain tiba-tiba dia foto-foto, dipikirnya kita ini apa? Benda museum? Aneh. Gak jelas, dasar. Nah, apa yang kalian lihat tadi dari drama Gaitsa, Dwi, dan Agatha itu adalah salah satu gambaran tepat dari argumen utamanya di buku bab 2 The Dawn of Everything karya David Graeber yang menjelaskan bahwa abad ke-17 para intelektual Eropa sering menganggap bahwa masyarakat adat atau komunitas lokal sebagai makhluk yang primitif, polos, dan terbelakang. Hanya karena mereka tidak punya sistem hukum yang tertulis, tidak punya raja, dan tidak punya birokrasi negara. Padahal nih ya, kenyataannya itu justru terbalik teman-teman. Seperti masyarakat adat, petani, nelayan tradisional, mereka tuh justru menggunakan cara mereka tetap sederhana. Karena mereka tuh memiliki kecerdasan politik yang sangat tinggi. Mereka tuh sebenarnya tahu kalau mereka tuh memamerkan kecerdasan mereka dan ikut masuk ke dalam sistem hierarki modern. Mereka itu akan kehilangan kebebasan, dasar mereka terjebak dalam ketimpangan ekonomi, dan dipaksa tunduk pada penguasa-penguasa. Mereka tuh pura-pura sederhana di depan peneliti
atau peradaban luar supaya sebuah pilihan politik yang sadar untuk melindungi kemerdekaan mereka dari jeretan birokrasi. Buku ini menghadirkan bukti konkret yang sangat kuat untuk mendukung argumen tersebut. Yang pertama, itu ada kritik dari Candiaro. Graeber mengangkat kisah nyata seorang orator dan pemimpin suku Wendat dari Amerika Utara yang bernama Candiaro. Ketika dia terlibat debat dengan para pejabat kolonial di Eropa, Candiaro justru mengkritik habis-habisan masyarakat Eropa yang mengaku diri mereka itu modern. Dia bilang bahwa orang Eropa itu sangat aneh karena mereka saling menjatuhkan demi uang, patuh pada hukum yang bikin mereka sengsara, dan menyerahkan kebebasan mereka untuk tunduk pada raja. Ini membuktikan bahwa masyarakat tradisional sebenarnya jauh lebih kritis secara filsafat politik dibandingkan orang modern saat itu. Yang kedua, fleksibilitas dan sistem sosial. Bukti arkeologis dan etnografis di bab 2 ini menunjukkan bahwa masyarakat masa lalu itu sangat fleksibilitas. Kedua, fleksibilitas dan sistem sosial. Bukti arkeologis dan etnografis di bab 2 ini menunjukkan bahwa masyarakat masa lalu itu sangat fleksibel. Mereka bisa membentuk sistem komunal yang setara pada saat musim berburu, lalu bisa saja memubarkannya ketika musim itu sudah berganti, agar tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi pemimpin absolut secara permanen. Mereka memiliki kontrol penuh untuk menggonta-ganti sistem mereka agar terhindar dari otoritarianisme. Namun, sebagai mahasiswa, kita harus menguji kritis argumen ini secara jujur. Pertanyaannya, apakah David de Graeber dan David Wengrow tidak terlalu meromantisasikan masa lalu? Apakah benar semua keputusan masyarakat, petani atau nelayan untuk hidup terpisah dan menyembunyikan kemajuan mereka murni didasari oleh pilihan politik yang sadar untuk menolak hierarki? Bagaimana jika ada faktor eksternal yang lain yang memaksa mereka, seperti keterbatasan geografis, perubahan iklim yang ekstrim, atau krisis pangan, dan bukan sekedar karena mereka memilih untuk bebas? Pertanyaan ini penting untuk kita agar kita tetap objektif dan tidak terjebak dalam bias pemikiran yang terlalu mengagung-agungkan masa lalu tanpa melihat realitas ekologisnya. Di pedalaman Banten, suku Baduy Dalam menjalani hidup sederhana. Teknologi modern dilarang sebagai bagian dari aturan adat. Cara hidup ini menjaga alam dan keseimbangan lingkungan. Tradisi ini diwariskan turun-temurun hingga hari ini. Nah, jadi dari argumen bab 2, ini relevan banget loh teman-teman. Karena kalau misalnya kita bawa ke konteks Indonesia hari ini, kita tuh sering kali melihat kelompok masyarakat adat seperti suku Baduy Dalam, yang secara sadar itu menolak listrik, sekolah formal, atau teknologi digital modern. Orang kota dan para akademis tidak tertinggal melabeli mereka sebagai kelompok yang tertinggal, kurang pendidikan, atau kasihan. Padahal, lewat kacamata The Dawn of Everything, kita didasarkan bahwa itu adalah pilihan sadar dan agensi politik. Mereka menolak modernisasi karena mereka tahu modernisasi sering kali datang satu paket dengan kerusakan alam, keserakan ekonomi, dan hilangnya kebersamaan. Mereka tidak bodoh. Mereka hanya memilih cara hidup yang menjaga kebebasan harmoni mereka tetap utuh.